Yo, halo, selamat sore teman-teman. Ini jam 4 lebih 46 menit. Kita habis ngisi bensin ya teman-teman. Ini sekarang kita lagi ngetes kamera dari DJI Osmo Action 4 dengan resolusi 2.7K 30 fps dengan stabilisasi ROG Steady Plus. Ini kita akan ngetes DJI Osmo Action 4 di jalanan yang sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat berlubang ya, sangat jelek lah ininya. Ini juga pakai settingan warna dan lain-lain itu full auto ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat ini adalah kualitas suara dari DJI Osmo Action 4. Ini pakai mic internalnya DJI teman-teman, gimana kualitas suaranya, tapi ini suaranya tentu sudah diedit ya teman-teman ya, jadi suaranya pasti lebih bagus daripada hasil mentahannya. Ini kita akan menuju, ini kita ngevlog sembari ngetes kamera ya teman-teman. Jadi buat kalian ya ingin menikmati motovlog saya, silakan tonton terus videonya. Dan yang pengen ngelihat stabilisasi dari DJI Osmo Action 4 juga silakan tonton terus videonya teman-teman, karena ini jalanannya masih bagus ya teman-teman, jalannya masih bagus. Nah ini kita sudah mulai masuk ke jalanan yang udah agak rusak teman-teman. Loh, ternyata dibuntu teman-teman, nggak bisa lewat ini. Oh enggak ya, nggak dibuntu teman-teman, tapi lebih ke ditutup karena ada lubang ya teman-teman. Jadi kita masih tetap bisa lewat dan ngetes stabilisasi dari DJI Osmo Action 4. Nah ini kita pakai motor Supra X teman-teman, pakai motor Supra X, semuanya masih original. Supra X batok getar ya teman-teman. Ini gimana stabilisasinya? Ini adalah stabilisasi dari ROG Steady Plus ya teman-teman, karena di video-video aku yang sebelumnya itu pakai ROG Steady tok teman-teman ya. Sekarang kita coba upscale pakai ROG Steady Plus, gimana feelnya ketika dipakai untuk motovlog, apakah cocok. Karena ada beberapa yang mengatakan kalau stabilisasi ROG Steady Plus ini dipakai motovlog itu feel videonya itu kurang kerasa ya teman-teman, karena kayak terlalu mulus gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang ROG Steady itu lebih kerasa motovlognya karena ada getar-getarnya dikit teman-teman. Dan selain stabilisasi ROG Steady dan ROG Steady Plus, di DJI Osmo Action 4 ini tuh ada yang namanya stabilisasi horizon balancing teman-teman. Horizon balancing dan horizon steady. Bedanya apa? Bedanya adalah di stabilisasi horizon balancing itu videonya ketika kamera dimiring-miringin selama itu tidak lebih dari 45 derajat, maka kameranya akan tetap, view gambarnya itu akan tetap lurus teman-teman. Beda dengan ROG Steady ya. ROG Steady ini kalau kita miring ya gambarnya ikut miring teman-teman, kayak gini. Nah ini miring, kepalaku miring-miring teman-teman, jadi ikut miring, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau yang horizon steady itu walaupun kameranya mau kalian puter sampai 180 derajat, 360 derajat, itu gambarnya akan tetap stay teman-teman, gambarnya akan tetap stay lurus. Dan menurut aku dari kedua stabilisasi itu kurang cocok ya teman-teman untuk dipakai untuk motovlog, karena motovlog ini kan kalau kita belok kan badan kita pasti miring, jadi feel beloknya itu kerasa teman-teman. Sedangkan kalau pakai horizon steady ataupun horizon balancing itu kalau menggok viewnya jadi kayak lurus gitu teman-teman, jadi kayak mobil F1 belok gitu ya, jadi kayak feel motovlognya kurang kerasa ya teman-teman. Dan ini kita sekarang sedang melewati salah satu dusun, nanti namanya dusun Stalok, di daerah itu antara kecamatan Paciran dan Solokuro teman-teman. Aku nggak tahu itu masuknya kecamatan mana.
Ini di sini tuh jalannya jelek teman-teman, sebelumnya, cuman nggak tahu sekarang ya teman-teman. Karena ini kita kan masih, aduh, tuh kan teman-teman, jalannya nggak rata ya teman-teman. Banyak jalan-jalan sambungan gini yang dikit, jalannya itu nggak rata. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman. Ini jalannya udah mulai jelek ya teman-teman, karena ini udah mulai masuk ke dalam hutan teman-teman. Ini pemandangannya itu menurutku bagus ya teman-teman. Pemandangan hutan kayak gini itu adem, ayem, tentrem, wahis. Sama sekali nggak menakutkan teman-teman. Bahkan malam hari pun kalau saya lewat sini juga nggak menakutkan teman-teman, karena bagaimana mestinya kita itu tidak takut dalam kegelapan ya teman-teman. Yang perlu kita takutkan adalah sesama manusianya teman-teman. Walaupun dulu zaman saya SMP tuh di sini tuh saya dengar banyak mitos-mitos negatif di tempat ini teman-teman, tapi saya di dewasa ini nggak mempercayai hal-hal seperti itu ya teman-teman. Saya punya filosofi bahwasanya makhluk-makhluk atau mereka dalam tanda kutip itu ada, tapi tidak untuk ditakuti teman-teman. Sekedar kita saling menghormati aja ya teman-teman. Wih, pemandangannya jos teman-teman, oh api. Ini kalau jalannya full bagus teman-teman, ini pasti akan sangat-sangat apa ya, enak buat jadi jalur perjalanan dari Solo Puro ke Paciran teman-teman. Nah itu di sana ada dusun ya, lebih pelosok lagi teman-teman, dalam hutan sana. Dusun sejajar namanya, saya belum pernah masuk, tapi saya juga penasaran teman-teman, pengen masuk ke sana kayak gimana rasanya dan lain-lain. Cuman saya nggak tahu jalurnya, pertama, kedua juga karena saya orang asing teman-teman. Biasanya orang asing kalau masuk ke tempat-tempat yang belum pernah dimasuki itu kan kayak warga ngeliatin gitu loh teman-teman. Apalagi kan ini aku bawa kamera di helm, ini kan juga bagi orang sekitaran sini tuh kayak aneh teman-teman. Bukan aneh sih, tapi lebih ke karena nggak ada ya teman-teman di sini motovlog itu. Saya belum tahu, kecuali ada satu channel YouTube namanya Mandek Motovlog. Nah itu juga dia sering ngevlog di sini teman-teman. Cuman itu toh yang aku tahu teman-teman. Selebihnya ini tiap kali aku lewat bawa kamera kecil gini itu pasti orang-orang pada ngeliatin teman-teman. Mungkin karena belum pernah lihat, atau mungkin dikiranya ngapain itu kalau bawa kamera. Nah, mungkin kayak gitu teman-teman, nggak tahu juga ya. Wah ini sumpah pemandangannya enak banget teman-teman. Cuman jalannya aja teman-teman yang jelek. Ini gimana kualitas stabilisasi videonya. Ini aku kalau kalian dengar suara aku getar itu karena jalannya getar teman-teman. Jadi karena jalannya ini sama sekali nggak mulus tuh. Suara saya itu sampai getar teman-teman. Tapi bagaimana dengan kualitas stabilisasinya? Coba kalian komen di bawah ya teman-teman. Ini aku juga penasaran kayak gimana kualitasnya, karena ini aku nggak bisa preview karena ini aku pasang di mount helm ya teman-teman. Ini aku pasang di mounting helm di depan mulut ya teman-teman, makanya suaranya itu masih bagus walaupun pakai mic internal DJI teman-teman. Suaranya itu masih tetap bagus karena ini di depan mulut teman-teman. Dan for your information juga, mic DJI ini mikrofon depannya itu lebih bagus menurutku teman-teman, karena aku pernah ngevlog pakai kamera ini. Itu suaraku terdengar jelas banget teman-teman ketika berada di depan kameranya. Karena nggak tahu ya teman-teman, karena aku waktu itu nyoba itu di tempat yang sangat berangin. Nah seperti ini berangin, tapi anginnya tuh angin laut ya teman-teman. Itu tetap bagus banget sumpah. Nanti kita coba cek ya teman-teman ngevlog.
Ini juga saran buat kalian-kalian motovlog pemula yang mau mencoba untuk ngevlog, mau mencoba untuk bikin konten, tapi kalian belum punya HP dengan kamera bagus, dan kalian juga nggak paham kamera, ataupun kalian udah paham kamera tapi males bawa kamera-kamera gede teman-teman, atau budget kalian tuh cuma mentok di 5 juta. Karena 5 juta kalau buat beli kamera itu menurutku udah dapat, tapi kamera-kamera keluaran lama ya teman-teman, kamera-kamera keluaran lama, dan itu juga yang aku tahu teman-teman, 5 juta itu kalau kalian pengen bagus itu kamera baru dapat body sama lensa kit teman-teman, dan itu kurang bagus menurutku hasil lensa kit. Kalian harus masih beli lensa baru lagi dengan bukaan yang lebih luas biar low light-nya bagus. Dan saranku sih kalian beli action cam aja teman-teman. Beli action cam itu udah enak full dipakai buat ngevlog teman-teman, buat ngevlog bisa, buat di syuting di studio juga bisa teman-teman. Dan saranku juga kalian kalau mau beli kamera buat ngevlog teman-teman, terutama action cam, itu kalian beli dari 3 brand ini aja ya teman-teman. Beli dari Insta-X360, DJI ataupun GoPro ya teman-teman. Beli yang merek-mereknya itu udah pasti, karena mereka udah terjamin bagus teman-teman hasil videonya. Dan kalian bisa ngecek kekurangannya masing-masing tuh di channel-channel lain, mungkin coba lihat reviewnya. Tapi semisal dana kalian mentok nih di 2 juta, di 2 juta itu pasarnya action cam Cina ya teman-teman. Itu hasilnya aku udah sering lihat tuh kayak kamera jadul teman-teman, hasilnya menurutku kurang banget, apalagi buat ngevlog, apalagi lewat jalan yang bergelombang seperti itu teman-teman. Itu bukan bergelombang lagi levelnya, tapi udah jalan yang agak rusak teman-teman, tuh kurang cocok. Kalian bisa ngelirik merek Yicam teman-teman, itu action cam nggak resmi di Indo. Dulu itu banyak yang jual bekasannya, itu bahkan ada yang under 1 juta teman-teman. Yicam itu hasilnya udah bagus. Atau kalian bisa beli kamera action GoPro keluaran lama, itu juga banyak yang jual murah teman-teman, banyak yang jual under 2 juta. Iya, dan kita udah dapat pasir serta makanan puding ya teman-teman. Sekarang kita sedang OTW pulang sembari menikmati suasana sore di Pantura teman-teman. Ini suasananya lagi berangin banget. Sekalian kita tes kamera dari DJI Osmo Action 4 ini. Kualitas maksimal dari mic internalnya itu seperti apa teman-teman. Karena kalau dipakai suasana yang sangat berangin seperti ini aja udah bagus, apalagi kalau dipakai di suasana yang nggak berangin teman-teman. Ini juga langitnya aduh bagus banget teman-teman. Langitnya bagus banget, warna-warna ini ya teman-teman, warna-warna senja teman-teman. Senja di Lamongan Utara teman-teman. Itu mataharinya di sana teman-teman. Kita sorot gimana kualitas dari DJI Osmo Action 4 ini ketika menghandle cahaya ya teman-teman. Jadi ini juga videonya kita tes mikrofon dengan motovlog ya teman-teman. Jadi kalian yang pengen nonton motovlog silakan ditonton, yang pengen dengerin kualitas kamera dari DJI Osmo Action 4 ini juga monggo ditonton ya teman-teman. Ini adalah suaranya ketika nggak diedit. Nah, ini suaranya teman-teman gimana, ini berangin ya teman-teman. Jadi ini bukan sekedar angin motor, tapi emang tuh lihat pohon-pohonnya pada goyang semua karena emang sangat berangin. Gimana teman-teman, kualitas suaranya apakah masih cukup bagus? Kita edit lagi ya suaranya biar enak ditonton videonya. Nah, ini kan enak teman-teman. Terus support channel ini ya teman-teman, biar saya bisa beli mic eksternal. Waduh,
cukup like dan subscribe dari kalian tuh udah cukup membantu teman-teman. Tapi kalian kalau nggak mau juga nggak apa-apa teman-teman, karena saya bikin konten tuh cuman untuk have fun aja ya teman-teman, bukan untuk mencari uang dari konten seperti di video short saya yang pertama. Dan juga ini aku sejauh ini akan masih mengupload tentang motovlog ya teman-teman, karena sebenarnya motovlog itu bukan tema utama dari videoku ya teman-teman. Tapi aku kenapa kok motovlog terus awal-awal ini, karena aku sedang menunggu paketan untuk ngerenov kamar ya teman-teman, biar nanti bisa looks-nya itu kayak studio teman-teman. Jadi karena barang-barangku belum datang, akhirnya aku motovlog aja teman-teman, nyantai menikmati waktu ya. Tapi aku pengen nanya nih teman-teman ke kalian, nanti coba kalian balas di komen ya. Waduh, bentar teman-teman. Aku tuh pengen nanya ke kalian ya, hobi nonton motovlog itu yang kalian tonton tuh apanya teman-teman? Karena serius aku pengen nanya, karena aku bukan penonton motovlog, dan aku juga jarang banget nonton motovlog. Entah itu motovlog yang santai ataupun motovlog yang ini teman-teman, motovlog yang kayak cari sensasi gitu, aku juga jarang banget nonton. Paling aku pernah sekali 2 kali nonton motovlog itu yang ngevlog di tempat-tempat yang bagus teman-teman, kayak gunung, ngevlog di pantai, ngevlog di atau ngevlog di daerah-daerah yang bahkan aku tuh nggak penasaran, kayak NTT. Terus ngevlog di Papua Timur gitu-gitu teman-teman, itu aku penasaran teman-teman, makanya aku tonton ya. Ada juga di TikTok itu orang motovlog di daerah paling timur Indonesia gitu-gitu teman-teman. Nah itu baru aku tonton ya teman-teman. Ngevlog santai, dan vlog yang aku tonton itu tipikal yang orangnya nggak banyak ngomong teman-teman. Orangnya nggak banyak ngomong, tapi lebih ke tunjukin suasana sekitar sambil dikasih back sound teman-teman. Kurang lebih kayak ini ya. 1, 2, 3. Nah, vlog-vlog yang seperti itu ya teman-teman ya, aku tonton biasanya itu. Dan ini, wah ini pemandangannya lagi bagus teman-teman. Lautnya lagi pasang naik, dan matahari sama lautnya itu loh kontras banget teman-teman. Di atas laut itu awannya cerah, dan di daratan awannya itu nutup, itu kayak kontras gitu, langitnya itu keren banget. Wah. Tuh, lautnya sudah pasang ya teman-teman, pasang naik. Dan alhamdulillahnya Lamongan ini tuh, wah anginnya kenceng banget teman-teman. Nanti dulu ngomongnya.
Anginnya lagi kenceng banget teman-teman. Tuh, ini rame banget ya teman-teman. Jam segini biasanya tuh nggak seramai ini teman-teman. Ini malam Jumat ya. Rame banget. Waduh. Ini saya mau beli kebab di langganan saya juga. Lagi rame banget teman-teman. Aku males ngantri. Kita putar balik ya teman-teman ya kan, karena aku males ngantri. Hati-hati teman-teman kalau mau putar balik teman-teman, jangan lupa nyalakan lampu sel dan lihat spion ya teman-teman. Kita beli kebab di sini ya teman-teman. Mas, kebab dua nggih pedes, sausnya nggak usah kakek mas. Oke teman-teman, sekarang kita lagi nunggu antrian kebab. Ini ada di depan BRI Paciran Lamongan ya teman-teman. Oke.